Di siang hari kita bisa melihat matahari, di malam hari kita bisa melihat bulan dan bintang. Namun, yang ada di langit bukan hanya matahari, bulan, dan bintang, tapi masih ada banyak benda langit lainnya. Apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama. Assalamualaikum. Penjelasan hari ini adalah tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Fokus pembelajaran kita adalah Bahasa Indonesia dan IPA. KD Bahasa Indonesia 3.9 tentang menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. KD IPA 3.7 tentang menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita, silahkan dibaca dulu. Dalam hal ini, kita akan menjelaskan tentang benda langit yang ada di sekitar kita. Seperti yang kita bilang tadi, bahwa ciptaan Tuhan di langit bukan hanya matahari, bulan, dan bintang. Masih ada lagi benda-benda langit yang lainnya, seperti planet, satelit, asteroid, dan komet. Tahukah kamu bahwa benda langit tersebut telah lama dipelajari dan diteliti oleh para ahli astronomi? Ahli astronomi itu apa? Ahli astronomi itu adalah orang-orang yang khusus mempelajari benda-benda langit dengan segala rahasianya. Mereka selalu fokus untuk meneliti hal-hal baru tentang langit. Para ahli tersebut sepakat bahwa kumpulan benda langit dinamakan dengan galaksi. Di dalam galaksi tersebut terdapat sistem tata surya yang pusatnya itu adalah matahari. Nah, matahari ini dikelilingi oleh 8 planet. Oh iya, dulunya 9. Namun, karena Pluto sudah tidak masuk lagi ke dalam planet, maka sekarang jumlahnya ada 8. Kenapa Pluto tidak masuk lagi ke dalam planet? Alasan Pluto tidak masuk lagi ke dalam planet adalah karena Pluto jaraknya sangat jauh dari matahari, sehingga para ahli sepakat untuk tidak lagi memasukkan Pluto ke dalam planet tata surya. Oleh karena matahari adalah pusat tata surya, maka planet lainnya itu berputar mengelilingi matahari, kemudian yang kita istilahkan dengan nama revolusi. Setiap planet di dalam tata surya itu berada pada garis edar yang berbentuk elips atau lonjong. Itu disebut dengan orbit. Selama dia berada di orbitnya, planet tersebut tidak akan pernah saling bertabrakan. Kira-kira apa ya ke-8 planet yang mengelilingi matahari itu? Yuk kita bahas. Planet yang mengelilingi matahari, yang pertama yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Planet kedua adalah Venus. Planet ketiga adalah Bumi. Bumi ini adalah tempat kehidupan kita. Planet keempat adalah Mars. Mars ini sama strukturnya dengan Bumi. Nah, karena sama strukturnya dengan Bumi, akhir-akhir ini sejumlah ahli tengah meneliti kemungkinan manusia untuk tinggal di planet Mars. Planet kelima adalah planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar di dalam tata surya. Keenam, planet Saturnus. Planet Saturnus terkenal dengan namanya planet bercincin. Kemudian yang ketujuh, planet Uranus. Selanjutnya, planet Neptunus. Planet Neptunus adalah planet yang terjauh dari matahari.
Yang itu tadi adalah urutan planet dari matahari sampai ke planet ke-8. Setiap planet tersebut itu berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya itu disebut dengan rotasi. Dengan adanya rotasi inilah yang menyebabkan peristiwa siang dan malam, seperti yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Jadi, semua planet ini di dalam tata surya itu akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Sekarang kita akan melihat nama planet dalam tata surya berdasarkan ukurannya dari kecil ke besar. Jadi, planet berdasarkan ukurannya dari kecil ke besar yang pertama itu adalah planet Merkurius. Kedua, Mars. Ketiga, Venus. Keempat, Bumi. Kelima, Neptunus. Keenam, Uranus. Ketujuh, Saturnus. 8, Jupiter. Berdasarkan hal tadi, maka kita akan menjawab beberapa pertanyaan ini ya. Apakah nama planet yang terletak paling dekat dengan matahari? Planet yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Pertanyaan kedua, apakah nama planet yang terletak paling jauh dari matahari? Planet yang paling jauh dari matahari adalah Neptunus. Kemudian, apakah nama planet yang memiliki ukuran paling kecil dalam sistem tata surya? Planet yang memiliki ukuran paling kecil dalam tata surya adalah Merkurius. Pertanyaan keempat, apakah nama planet yang memiliki ukuran paling besar dalam sistem tata surya? Planet yang memiliki ukuran paling besar dalam tata surya adalah Jupiter. Pertanyaan kelima, apakah nama planet yang mengalami revolusi paling cepat? Mengapa? Planet yang mengalami revolusi paling cepat adalah Merkurius, karena jaraknya paling dekat dengan matahari. Apakah nama planet yang mengalami revolusi paling lama? Mengapa? Planet yang mengalami revolusi paling lama adalah Neptunus, karena jaraknya paling jauh dari matahari. Untuk menguji pemahamanmu, silahkan tuliskan kembali nama-nama planet yang tadi ya, mulai dari planet yang paling dekat sampai planet yang paling jauh. Tahukah kamu cerpen atau cerita pendek? Cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Jadi, cerita ini tidak berdasarkan kenyataan, tetapi hanya berdasarkan pikiran atau imajinasi pengarang. Beda dengan teks non-fiksi. Kalau teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan fakta. Kalau teks fiksi itu adalah kebalikan dari teks non-fiksi. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek. Di dalam sebuah karangan fiksi, itu terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan dalam sebuah karangan. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Unsur intrinsik cerpen yang pertama, tema. Tema itu adalah pokok bahasan. Kedua, tokoh. Tokoh ada dua ya. Pertama, tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak diceritakan, sedangkan tokoh tambahan dikenal dengan tokoh pembantu atau tokoh yang mendukung tokoh utama. Kemudian, latar. Latar ini artinya tempat atau waktu kejadian. Kemudian, watak. Watak adalah sifat tokoh. Ada dua juga. Pertama, protagonis artinya baik. Kedua, antagonis artinya jahat. Kemudian,
amanat. Amanat ini artinya pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita. Mari kita baca cerpen berikut ini ya. Judulnya adalah Barisan yang Menyenangkan. Barisan yang Menyenangkan oleh Amanda Naila. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya, menengadah menatap langit malam yang cerah. Siang tadi, gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu, Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat. Tanpa Tiara sadari, ayahnya yang baru kembali dari musala mendapatinya sedang melamun. Perlahan ia menghampiri Tiara dan bertanya, "Hei, anak ayah kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaannya sendiri. "Oh, ayah," ujarnya sembari tertawa. "aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang. Mengapa ya, planet-planet bergerak lurus dan tidak menabrak satu sama lain? Mereka terlihat seperti memiliki jalur khusus." Ayah Tiara tersenyum. Sebenarnya, planet-planet itu memang mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Planet-planet ini bergerak mengikuti orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elips. Oleh karenanya, planet-planet di dalam sistem tata surya tidak akan menabrak satu sama lain. Tiara yang sedari tadi mendengarkan dengan seksama penjelasan ayahnya, akhirnya pun mengangguk. Benar-benar sebuah keajaiban Tuhan ya, planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. Tiara, ayah, kita makan sama-sama yuk. Ayah pasti juga sudah lapar. Ibu sudah siapkan. Tiba-tiba ibu bergabung mengajak mereka makan. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan lembut. Iya, benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Nah, sekarang yuk kita makan malam untuk merasakan kebesaran Tuhan bagi tubuh kita. Setelah kita membaca teks tersebut, sekarang kita akan melengkapi diagram berikut ini ya. Judul cerita fiksi, Barisan yang Menyenangkan. Penulis, Amanda Naila. Kita lengkapi ini ya. Sifat dari tokoh utama, suka, penasaran, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian, tindakan yang dilakukan, mendengarkan penjelasan ayahnya. Selanjutnya, pendapatmu tentang tokoh utama, anak yang pintar karena punya rasa keingintahuan yang tinggi. Sekarang kita jawab pertanyaan ini ya. Bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut? Cerita tentang karangan fiksi tersebut adalah seorang anak yang bernama Tiara memiliki rasa keingintahuan yang tinggi tentang alasan bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet lain dalam tata surya. Pertanyaan kedua, siapakah tokoh utama karangan fiksi tersebut? Tokoh utamanya adalah Tiara. Pertanyaan ketiga, siapakah tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut? Tokoh tambahannya adalah ayah Tiara dan ibu Tiara. Keempat, di manakah peristiwa dalam karangan fiksi tersebut? Peristiwa dalam karangan fiksi tersebut adalah halaman belakang rumah Tiara. Ayo renungkan. Setelah mengetahui tentang bumi dan angkasa luar, bagaimana kamu bersikap terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Tentu kita harus bersyukur karena Tuhan telah menciptakan semua yang ada di bumi dan angkasa dengan sangat sempurna dan penuh keteraturan. Maha besar Tuhan atas ciptaannya. Tunggu video berikutnya ya, dan terima kasih telah mampir di channel ini.
Jangan lupa di-subscribe, like, serta share sebanyak-banyaknya agar banyak yang tahu. Terima kasih ya. Assalamualaikum.